Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler atau bocoran resmi anime Boruto episode 231. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk bantu perkembangan channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe-nya, agar mendapatkan informasi update Boruto terbaru lainnya. Boruto episode 231 akan rilis pada hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Judul dari anime Boruto episode 231 itu sendiri yaitu Pedang Berkarat. Studio yang menggarap anime Boruto episode 231 yaitu Studio Lynx. Spoiler atau bocoran anime Boruto episode 231, awalnya diterbitkan oleh Animedia Magazine. Isi sinopsis dari Boruto episode 231 adalah, sebuah insiden telah terjadi di mana seorang pedagang keliling telah diserang oleh perampok. Izuno Wasabi, Suzume no Namida, dan Kurogane Tsubaki dari tim 15 telah ditugaskan untuk menyelidiki situasi tersebut. Kemudian, Tsubaki membuat penemuan, buktinya tampaknya terkait dengan samurai dari kampung halamannya di negeri besi. Selain itu, Tsubaki tiba-tiba mengenali salah satu jejak pelaku yang tertinggal. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa gemetar dan perasaannya tentang bukti yang ditemukan. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah, seseorang yang dulu ia hormati. Mereka biasa mengasah keterampilan pedang mereka satu sama lain. Tersangka tampaknya adalah seseorang yang dilatih di bawah master yang sama dengan Tsubaki. Murid yang lebih senior, seolah-olah Tsubaki ditakdirkan untuk bertemu musuh ini karena hubungan mereka satu sama lain. Melihat dari isi sinopsis tersebut, anime Boruto episode 231 tidak mengadaptasi dari manga atau original dari penggarap anime itu sendiri. Bagi kalian yang ingin tahu poin penting atau fakta menarik dari Boruto episode 231, simak video ini sampai habis ya. Namun sebelum masuk ke spoiler Boruto episode 231, sebelumnya admin akan sedikit mereview atau memberikan poin penting pada episode sebelumnya, yaitu episode 230. Di mana episode 230 ini sangat menarik sekali. Boruto episode 230 sendiri berjudul Harapan, yang berfokus pada misi Kawaki sebagai bentuk ujian apakah dia pantas menjadi seorang shinobi atau tidak. Misi mengawal anak bernama Mozuku yang membawa sebuah obat penawar racun dari negara Laut Tenang berlanjut dengan melawan salah seorang shinobi bernama Kurobane. Namun misi pada hari ini dibantu oleh tim 7, mengingat Chocho dan Shikadai yang tampak telah kelelahan. Kurobane mengeluarkan sebuah genjutsu yang mengakibatkan efek ilusi klon dan juga dapat mengeluarkan cairan tubuh target, sehingga Kawaki dan Mozuku tampak menjadi sangat dehidrasi atau kelelahan. Kawaki pada awalnya tampak kesulitan melawannya karena mungkin baru pertama kalinya melawan jutsu semacam itu. Jutsu yang digunakan Kurobane tersebut bernama Ninpo Mugen Kairo. Namun pada akhirnya Kurobane dapat dilumpuhkan melalui serangan bertubi-tubi dari Kawaki. Di saat-saat genting tersebut, Kurobane mengeluarkan senjata terakhirnya untuk menyerang Kawaki. Namun nahas, Mozuku justru melindungi Kawaki dari serangan senjata Kurobane tersebut, hingga membuatnya terluka parah. Serangan Kurobane terhadap Kawaki yang meleset kemudian diulanginya lagi, namun kali ini Boruto dan Shikadai datang memberi bantuan. Mozuku yang tengah sekarat pada akhirnya mati di hadapan Kawaki. Kematian Mozuku tidak menghentikan misi Kawaki tersebut. Mereka bertiga, Kawaki, Boruto, dan Shikadai, akhirnya melanjutkan misi mengantarkan obat kepada guru Mozuku di perbatasan negara Laut Tenang. Obat tersebut berhasil diantarkan dengan selamat walaupun terjadi sedikit ketegangan antara Kawaki dengan shinobi utusan daimyo. Kematian Mozuku tampaknya telah membuat depresi Kawaki namun juga membuka hatinya terhadap jalan hidup seorang shinobi. Tim 7, Kawaki, Shikadai, dan Chocho akhirnya sampai di Konoha. Chocho dan Kawaki dirawat di rumah sakit karena lukanya yang cukup parah. Keesokan harinya, Kawaki yang hendak berjalan-jalan bertemu dengan Shikadai dan diajaklahnya Kawaki ke makam kakeknya Shikadai yaitu Shikaku Nara. Shikadai sempat memberikan sedikit nasihat kepada Kawaki bahwa mereka yang masih hidup pantas untuk tetap maju dan pantang menyerah. Misi yang diberikan Hokage tersebut dianggap gagal oleh Kawaki. Namun bagi Hokage sendiri, Kawaki dianggap telah lulus ujian pada misi tersebut dan mengangkatnya secara resmi menjadi seorang genin di bawah pengawasan Hokage sendiri. Cukup menarik bukan episode 230 kemarin?
Sekarang kita akan masuk ke topik utama pembahasan. Inilah bocoran atau fakta menarik yang akan terjadi di anime Boruto episode 231. Yang pertama yaitu, cerita diawali dari seorang pedagang keliling yang dirampok oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Belum jelas atau pasti asal dari pedagang tersebut. Namun jika kita melihat dari previewnya kemarin, orang tersebut hanya membawa satu buntalan kecil yang ia bawa di punggungnya. Entah apapun isinya, tentu itu merupakan barang yang sangat berharga hingga menjadi incaran para pencuri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pencuri itu adalah sekelompok orang berpedang atau seorang samurai. Lalu berikutnya fakta atau bocoran yang kedua. Konoha mengirim tim 15 untuk penyelidikan. Mendengar hal tersebut, tim 15 Konoha yang terdiri dari Izuno Wasabi, Suzume no Namida, dan Kurogane Tsubaki, diberi perintah atau misi untuk menangkap pencuri itu dan menyelidiki hal tersebut. Karena menurut informasi perampok tersebut ada seseorang yang ahli pedang, maka dari itulah misi ini cocok untuk tim 15, di mana di tim 15 sendiri ada Tsubaki seorang ahli pedang. Tim 15 sendiri dipimpin oleh Wasabi yang baru saja lulus menjadi seorang Chunin setelah mengalahkan Iwabe dengan pertarungan yang amat konyol. Kemudian bocoran atau fakta yang ketiga yaitu, Tsubaki menemukan barang bukti dari pencurian tersebut. Setelah mereka menyelidiki lokasi kejadian, Tsubaki sang samurai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Walaupun bisa dibilang Tsubaki masih sangat muda, tapi kemampuan dan keahliannya dalam samurai tak bisa diremehkan. Tsubaki menemukan bukti, dan bukti tersebut tampaknya terkait dengan samurai dari kampung halamannya di negeri besi. Tsubaki sendiri berasal dari negeri besi. Di negeri besi sendiri dikenal sebagai tempat di mana para ahli pedang atau samurai berada. Negeri besi adalah suatu negara bersalju, di mana tidak ditemukan seorang shinobi di sana. Berbeda dengan negara lain di dunia, negeri besi menggunakan para samurai dan tidak menggunakan shinobi untuk kekuatan militer mereka. Meskipun berbeda, samurai dan shinobi telah menjaga persahabatan mereka sejak Perang Dunia Shinobi keempat. Salah satunya dengan menjalankan program pertukaran pelajar. Tsubaki Kurogane menjadi bukti nyata, dan dikirim ke Konoha sebagai anggota tim 15. Tsubaki merupakan murid terakhir dari Mifune. Mifune dikenal sebagai samurai yang sangat kuat, meskipun dirinya pernah kalah saat melawan Hanzo si Salamander. Namun pada Perang Dunia Shinobi keempat, Mifune dapat mengalahkan Hanzo Edo Tensei. Kemudian fakta atau bocoran keempat yaitu, Tsubaki ternyata mengenali jejak salah satu jejak pelaku yang tertinggal. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa gemetar dan perasaannya tentang bukti yang ia temukan. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah, seseorang yang dulu ia hormati. Ternyata salah satu pelaku tersebut adalah samurai dari negeri besi. Hal yang paling mengejutkan lagi ialah, orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Tsubaki saat dirinya berlatih pedang dahulu. Mereka biasa mengasah keterampilan pedang mereka satu sama lain. Tentu Tsubaki belum menerima atau percaya akan hal tersebut. Untuk memastikan kebenaran tentang apa yang dikatakan Tsubaki, mereka tentu harus menemui pelaku tersebut terlebih dahulu. Kemudian fakta atau bocoran kelima sekaligus merupakan bocoran terakhir dari spoiler anime Boruto episode 231 yaitu, tersangka dari pencuri tersebut adalah seperguruan dengan Tsubaki. Tersangka tampaknya adalah seseorang yang dilatih di bawah master yang sama dengan Tsubaki. Ia adalah murid yang lebih senior dari Tsubaki. Melihat kejadian tersebut, seolah-olah Tsubaki ditakdirkan untuk bertemu musuh ini karena hubungan mereka satu sama lain. Pada awal pertarungan, Tsubaki, Wasabi, dan Namida sangat kewalahan melawan para pencuri tersebut. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk mundur terlebih dulu dan merencanakan penyerangan berikutnya. Tsubaki sempat terluka dan disembuhkan oleh Wasabi. Wasabi sendiri memiliki kemampuan ninjutsu medis layaknya Sakura. Sementara itu, di saat Wasabi mengobati Tsubaki, di sisi lain Namida mengawasi situasi di sekitar. Tidak hanya Tsubaki, dari pihak musuh yaitu orang seperguruan Tsubaki juga mendapatkan luka walaupun tidak serius. Setelah kondisi Tsubaki membaik, tim 15 kembali melakukan penyerangan. Kali ini Tsubaki bertarung lebih serius lagi dan berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia akan menggunakan jutsu pamungkas miliknya untuk mengakhiri pertarungan. Kita tunggu saja episode ini rilis secara resmi. Admin di sini yakin, momentum kemenangan akan diraih oleh Tsubaki dan lainnya sehingga nantinya, pelaku tersebut sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan akan kembali ke jalan yang benar.
Pasti ada situasi tertentu yang membuat ia melakukan kejahatan. Itulah tadi, pembahasan anime Boruto episode 231. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.